Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kita langsung saja pembelajaran hari ini tentang ekonomi. Tapi sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa. Kita berdoa bersama sesuai dengan agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, anak-anakku semuanya, untuk absen kalian bisa absen nanti di Moodle. Jadi setelah ibu menyampaikan materi ini dalam bentuk PPT ini, nanti berikutnya yaitu mengerjakan tugas di Moodle. Kalian mengerjakan sekaligus menjadi absen. Kalau tidak mengerjakan berarti dianggap tidak hadir. Nah, untuk itu kalian tetap perhatikan, tetap belajar di pertemuan ini sampai nanti pada akhir jam, akhir waktu. Masih semangat ya? Ya, ini adalah pertemuan yang kedua. Ya, dimana pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi ya, biar kita bisa mengalokasikan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan ya. Sumber daya yang ada itu kalian ya, bisa berupa uang untuk memperoleh kebutuhan. Nah, dalam konsep dasar ilmu ekonomi juga ada beberapa cabang ilmu ekonomi. Ada ekonomi deskriptif, ekonomi teori makro, mikro, dan ekonomi terapan. Nah, setelah itu muncul juga apa yang namanya kelangkaan. Kelangkaan itu ada karena sifat manusia itu kan tidak pernah merasa puas ya, sehingga kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Di samping jumlah penduduk di dunia ini semakin lama semakin banyak, dimana sumber dayanya semakin sedikit, maka timbullah yang namanya kelangkaan. Untuk itu kalian harus membuat skala prioritas, membuat daftar kebutuhan yang paling penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Itu gunanya kalian mempelajari ilmu ekonomi. Nah, untuk materi ini atau materi selanjutnya kita akan membahas yang namanya masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi ya. Ya. Diharapkan kalian setelah mempelajari ini kalian bisa menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi dan menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, kita bahas lagi tentang kelangkaan. Jadi masalah ekonomi timbul karena adanya kelangkaan, kebutuhannya yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia itu terbatas. Maka muncul yang namanya scarcity atau kelangkaan. Apa saja yang langka? Nah, sumber daya itu ada 4. Jadi kelangkaan itu ada 4. Ada kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan kewirausahaan atau skill atau kemampuan mengolah sumber daya modal, alam, dan manusia. Nah, apa sih yang menyebabkan kelangkaan itu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan. Yang pertama ya terbatasnya, tentu saja terbatasnya persediaan sumber daya alam. Yang kedua, kemampuan manusia mengelola juga terbatas, dan manusia mempunyai sifat yang serakah ya. Yang terakhir adalah peningkatan kebutuhan manusia itu lebih cepat dari kemampuan manusia untuk menghasilkannya. Masuk ke pokok masalahnya, yaitu apa masalah ekonomi. Ya, ada 2 hal.
yaitu menurut ekonomi klasik dan menurut ekonomi modern. Nah, menurut ekonomi klasik ada 3 permasalahan, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Kita semua tahu apa itu produksi, distribusi, konsumsi. Ya, produksi, bagaimana manusia itu atau produsen menghasilkan barang dan jasanya dengan sumber daya yang terbatas, menghasilkan produksi yang berkualitas. Dan kemudian setelah barang yang diproduksi itu jadi, masuk ke permasalahan berikutnya, bagaimana cara menyalurkannya. Ya, cara menyalurkan barang yang sudah diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, setelah diselesaikan masalah distribusi, nah, masalah konsumsi siapa saja yang akan mengkonsumsi, ya, itu tadi permasalahan tentang masalah ekonomi klasik. Berikutnya itu adalah masalah ekonomi modern. Ada 3 macam juga, yaitu what, how, dan for whom. Apa, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, what itu adalah masalah ekonomi tentang barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Jadi seorang produsen atau pemerintah, masalah ekonomi yang pertama dihadapi adalah bagaimana menentukan barang apa yang harus diproduksi dan jumlahnya berapa. Ya, itu yang harus diperhatikan. Apakah telah tersedia sumber daya untuk menghasilkan barang tersebut? Berikutnya, how itu apa saja? How itu adalah bagaimana barang tersebut diproduksi dan siapa yang memproduksi. Nah, untuk how ada 3 hal, adalah memilih teknik produksinya, mengelola biaya produksi, dan memilih kombinasi sumber daya. Permasalahan yang ketiga adalah untuk siapa atau for whom, untuk siapa barang yang harus diproduksi. Ini hubungannya dengan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya atau siapa pemakai produk yang kita produksi. Itu saja dari saya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan ke saya, bisa melalui WA ya. Terus setelah ini akan ada tugas melalui Moodle. Ibu minta kalian kerjakan sekaligus sebagai absen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.